Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Umar Fazrian dari kelas 2C, Mas di jurusan Teknik Arsitektur, program studi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi perancangan 1, Ibu Dewi Ria Indriana, STMT, dan Ibu Nurul Kolbi Kurniasali, MTMT. Di bawah bimbingan Ibu Nurul Kolbi Kurniasali, STMT, hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas di perancangan 1 saya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu galeri art. Yang pertama yaitu definisi. Galeri seni adalah tempat yang berfungsi sebagai media untuk berinteraksi antara seniman dan masyarakat, yakni pengunjung atau penikmat seni melalui pameran karya seni. Yang selanjutnya adalah fungsi dari galeri art. Yang pertama sebagai tempat untuk mengumpulkan karya seni, yang kedua sebagai tempat untuk memamerkan karya seni, yang ketiga sebagai tempat untuk menginspirasi tentang karya seni, yang keempat sebagai tempat untuk menjual karya seni. Adapun jenis-jenis galeri seni yang pertama adalah Art Gallery of Primitive, galeri seni yang memuat karya seni tentang primitif. Yang kedua adalah Art Gallery of Classical Arts, galeri seni yang memuat karya seni klasik. Yang ketiga Art Gallery of Modern Arts, yaitu galeri seni yang memuat karya seni modern. Yang keempat Combination Art Gallery, yaitu galeri seni yang memuat berbagai jenis karya seni. Selanjutnya ada workshop. Pengertian workshop sendiri adalah periode diskusi atau kerja praktik tentang topik tertentu di mana sekelompok orang berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Workshop mirip dengan seminar, namun umumnya jauh lebih kecil daripada konferensi, menurut Collins Dictionary. Untuk galeri seni yang saya pakai adalah galeri seni lukis. Untuk pengertiannya sendiri adalah sebuah tempat produksi dan pemasaran produk lukis, baik itu lukisan tradisional maupun digital. Hal ini menyajikan berbagai macam seni lukis seperti seni lukis klasik, abstrak, digital, dan lain-lain. Di galeri ini, para seniman memproduksi karyanya, kemudian dipamerkan ke para pengunjung dan juga dijual. Pengunjung dapat melihat proses produksi karya seni dan juga dapat mengikuti kegiatan di galeri. Dari kelima studi kasus yang saya pakai, saya menggunakan Jogja National Museum sebagai acuan saya untuk tugas studi perancangan 1. Deskripsi Jogja National Museum adalah sebuah wadah aktivitas seni dan budaya yang dikonsep sebagai ruang publik dan secara legal berdiri di bawah payung Yayasan Yogyakarta Seni Nusantara (YSN). Bangunan ini adalah bekas kampus Akademi Seni Rupa Indonesia pada tahun 1950 dan Fakultas Seni dan Desain pada tahun 1984. Data umum: alamat berada di Jalan Profesor Dr. Ki Amri Yahya nomor 1, Pakuncen, Wiro Brian, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode pos 55167. Untuk fasilitasnya sendiri ada ruang Fine Art, ada pendopo Aji Yasa, ruang Erika, ruang patung, kantin, toilet, musola, wifi gratis, musik, dan art shop. Para pelaku adalah pengunjung, staf, seniman, dan cleaning service. Untuk produknya sendiri ada fine art, patung, lukisan, karya seni kria. Untuk furniture adalah display, meja display, kursi atau sofa, lemari, meja kasir. Untuk aktivitas yang terjadi di galeri ini itu yang pertama pengunjung datang dan memarkirkan kendaraan. Yang kedua pengunjung masuk ke dalam museum. Yang ketiga pengunjung melihat karya seni. Yang keempat pengunjung mengikuti kegiatan di workshop. Yang kelima pengunjung membeli produk. Yang ketujuh pengunjung melakukan pembayaran di kasir. Yang kedelapan pengunjung berfoto. Yang terakhir pengunjung pulang. Selanjutnya yakni lokasi, peraturan, dan tata wilayah. Yang pertama lokasi pembangunan. Lokasi perancangan berada di Jalan Veteran, Benua Melayu, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalbar. Untuk luas lahannya sendiri memiliki luasan selebar
1840 meter persegi. Untuk luasannya, untuk panjang depan side sejumlah 40 meter, sebelah kanan side berjumlah 52 meter, bagian belakang side sejumlah 42 meter, dan bagian kiri side sejumlah 40 meter. Untuk KDB Jalan Veteran Pontianak Selatan sama dengan 60%, luas lahan 1.840 meter persegi dikali 60% sama dengan 1.104 meter persegi. Luas lahan yang boleh dibangun sama dengan 1.104 meter persegi. Selanjutnya GSB, Jalan Veteran. Lebar jalan seluas 20 meter dan GSB jalan sama dengan 10 meter. Setelah itu ada gang Syukur 6, RMJ-nya 4 meter, GSB-nya 3,5 meter. KDH sama dengan 10%, dan jika dikali dengan luas lahan maka akan dapat 184 meter persegi. Selanjutnya ada luas lahan dikurang KDB, yaitu 1840 dikurang 1104 sama dengan 736 meter persegi. Menurut Perda Kota Pontianak nomor 2 tahun 2013, ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH paling tinggi sebesar 80%, KLH paling tinggi sebesar 8%, KDH paling tinggi sebesar 10%. Selanjutnya ada kesimpulan dari analisis tapak. Berikut ada berbagai poin dari respon mengenai analisis tapak. Yang pertama adalah pada bagian belakang side, khususnya pada sore hari, matahari akan membuat belakang side terasa lebih panas. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah penambahan vegetasi di bagian belakang tapak untuk mengurangi silau di bagian belakang bangunan ketika sore hari. Selanjutnya ada pengaliran air tapak ke parit. Yang ketiga ada pembuatan saluran air di bagian samping tapak. Yang keempat, penambahan vegetasi di sekeliling tapak. Yang kelima, ada akses masuk galeri dan akses keluar galeri. Selanjutnya ada penambahan vegetasi di bagian depan tapak untuk mengurangi kebisingan, mengurangi udara kotor, memperindah tapak depan side. Terakhir ada bagian depan tapak harus bagus karena sebagai wajah bangunan, dan juga pada bagian depan juga sebagai akses masuk dan langsung menghadap ke arah jalan veteran. Selanjutnya ada pola aktivitas pengunjung untuk galeri art. Yang pertama ada pengelola, yang kedua ada staff, yang ketiga cleaning service, yang keempat barista, yang kelima seniman, keenam satpam atau security, yang ketujuh pengunjung. Dan dari semua pola aktivitas yang dilakukan di galeri art, kemudian didapatkan kesimpulan untuk kebutuhan ruangnya. Selanjutnya ada kebutuhan ruang yang didapat melalui pola pelaku atau aktivitas yang terjadi di galeri seni. Yang pertama ada area parkir, jumlahnya 1, sifatnya servis, fungsi ruangnya sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan. Yang kedua, showroom, jumlahnya 2, sifatnya publik, fungsi ruang tempat meletakkan karya seni, ruang pameran karya seni, tempat bersuah foto. Yang ketiga, ruang pengelola, jumlahnya 1, sifatnya privat, fungsi ruang tempat pengelola memeriksa pemasukan dan pengeluaran galeri. Tempat pengelola menyimpan data dan informasi bisnis atau perusahaan. Yang ketiga, ruang kerja pengelola bisnis. Yang keempat, ruang staf, jumlahnya 1, sifatnya privat, tempat para staf menyimpan barang pribadi dan tempat istirahat para staf. Yang kelima, ada ruang janitor, jumlahnya 1, sifatnya servis, fungsi ruang sebagai tempat menyimpan peralatan kebersihan. Yang keenam, minibar, jumlahnya 1, sifatnya privat, sifatnya servis. Fungsi ruangnya sebagai tempat menyediakan makanan dan minuman, tempat menerima pemesanan. Yang ketiga, tempat menyajikan pesanan. Yang keempat, transaksi pembayaran. Yang ketujuh, ada dapur,
jumlahnya 1, sifatnya servis. Fungsi ruang sebagai tempat memasak atau membuat masakan dan minuman. Yang ke-8 ada toilet, jumlahnya 4, sifatnya servis. Fungsi ruang sebagai tempat buang air dan tempat mencuci tangan. Yang ke-9 area tunggu, jumlahnya 1, sifatnya servis. Fungsi ruang sebagai tempat pengunjung beristirahat. Ke-10 gudang, jumlahnya 1, sifatnya servis. Fungsi ruang sebagai tempat menyimpan persediaan produk, tempat menyimpan pasokan barang. Yang ke-11 ada workshop, jumlahnya 1, sifat ruang semi privat. Fungsi ruang sebagai tempat berbagi pengalaman. Yang kedua, tempat seniman berbagi pengetahuan. Yang ketiga, tempat komunikasi antara seniman dan pengunjung. Yang keempat, tempat diskusi karya seni. Yang ke-12 ada kasir, jumlahnya 1, sifatnya servis. Fungsi ruang sebagai tempat melakukan transaksi pembayaran. Yang kedua, tempat jual beli karya seni. Yang ketiga, pos jaga, jumlahnya 1, sifatnya servis. Fungsi ruang sebagai tempat satpam atau security berjaga. Kedua, tempat mengungsi dan memantau situasi di luar galeri. Yang selanjutnya ada stock room, jumlahnya 1, sifatnya servis. Fungsi ruang sebagai tempat menyimpan persediaan karya seni. 15 restoration room, jumlahnya 1, sifatnya privat. Fungsi ruang sebagai tempat memperbaiki karya seni yang rusak. Yang kedua, memperbarui karya seni yang lama. Selanjutnya musola, jumlahnya 1, sifatnya servis. Fungsi ruang sebagai tempat ibadah. 17 ada workshop, jumlahnya 1, sifatnya servis. Fungsi ruang sebagai tempat jual beli karya seni. Selanjutnya masuk ke besaran ruang. Yang pertama ada area parkir, dan langsung masuk saja ke luasan ruangnya. Yang pertama area parkir, yaitu luas ruangnya sebesar 95 meter persegi. Yang kedua ada showroom, jumlahnya 2, untuk jumlah atau untuk luasannya seluas 26,9 meter persegi. Yang ketiga ada ruang pengelola, jumlahnya 1, luasannya 4,5 meter persegi. Yang keempat ada ruang staf, jumlahnya 1 dan seluas 25,3 meter persegi. Selanjutnya nomor 5 ada ruang janitor, jumlahnya 1, luasannya 1,5 meter persegi. Yang keenam minibar, luasannya 6,435 meter persegi. Yang ketujuh dapur, jumlahnya 1, luasannya 5,57 meter persegi. Yang ke-8 toilet, sejumlah 4 ruangan, luasannya 10,24 meter persegi. Nomor 9 ada area tunggu, jumlah ruangnya 1, luasan ruang seluas 8,5 meter persegi. Selanjutnya nomor 10 ada gudang, jumlah ruangnya 1, luasannya seluas 14,3 meter persegi. Yang ke-11 ada workshop, jumlahnya 1, luasannya seluas 27,82 meter persegi. Nomor 12 ada kasir, jumlahnya 1, seluas 3,146 meter persegi. Nomor 13 pos jaga, jumlah ruang 1, luasan ruang seluas 3,4 meter persegi. Selanjutnya ada stock room, jumlah ruang 1, luasan seluas 6,24 meter persegi. Nomor 15 ada restoration room, jumlah ruang 1, luasan ruang seluas 5,317 meter persegi. Nomor 16 musola, jumlah ruangnya 1, luasan ruang seluas 6,76 meter persegi. Nomor 17 art shop, jumlah ruangnya 1, luasan ruang seluas 14,84 meter persegi. Dan total dari semua besaran ruang yang didapat diperoleh total luasan besaran ruang seluas 266 meter persegi. Namun karena untuk meningkatkan efisiensi lahan, mengingat bahwa lahan cukup besar, maka total dari besaran ruang akan dikalikan 2. Selanjutnya masuk ke persyaratan ruang. Fungsi dari membuat persyaratan ruang sendiri adalah untuk tujuan atau acuan untuk merancang penghawaan, pencahayaan, kebisingan, kelembapan, dan aromatik untuk galeri seni. Selanjutnya ada matriks. Fungsi dari matriks sendiri adalah untuk menjelaskan hubungan suatu ruang ke ruang lainnya, apakah ruangan tersebut memiliki hubungan
antara satu dan lainnya atau tidak. Selanjutnya masuk ke bubble diagram. Fungsi dari bubble diagram sendiri adalah untuk menjelaskan secara visual bagaimana nanti kedepannya akan merancang ruangan tersebut, dan untuk tujuan dasar untuk membuat denah, dan untuk menentukan bagaimana main entrance, side entrance, ataupun service entrance sebuah bangunan. Dan pada bubble diagram saya untuk galeri seni yang saya rancang, main entrance langsung menuju dari area parkir masuk ke bagian depan bangunan dan masuk ke area tunggu. Untuk side entrance-nya masuk dari sebelah gudang. Dan setelah membuat bubble diagram dan matriks, maka akan didapat organisasi ruang. Untuk organisasi ruang sendiri kita dapat lihat yang pertama adalah main entrance, yaitu dari area parkir langsung masuk ke area teras dan lanjut ke area tunggu. Dan untuk service entrance-nya berada di sebelah kiri dan sebelah kanan bangunan, fungsi sebagai jalan masuk bagian samping. Dan pada bagian belakang bangunan terdapat service entrance, yaitu sebagai tempat masuk untuk masukkan barang langsung ke arah gudang. Selanjutnya masuk ke konsep transformasi bentuk. Untuk konsep transformasi bentuk, saya mengambil konsep dari bentuk pesawat jet tempur, yakni menggunakan konsep metafora. Dan setelah mendapatkan bentuk dari pesawat jet tempur, maka kita akan mendapatkan bentuk dasarnya, bentuk dasar jet tempur. Setelah itu, dari bentuk dasar jet tempur maka akan dilalui proses, yaitu penambahan dan pengurangan bentuk sehingga terbentuk area yang akan dibuang. Dan setelah area yang dibuang, maka akan didapatkan bentuk akhir perubahan bentuk. Selanjutnya masuk ke karakteristik warna dan material. Yang pertama adalah konsep galeri. Untuk terlihat saya menggunakan konsep minimalis. Yang kedua menggunakan paduan warna dari alam dan modern building. Untuk fasad kedua menggunakan roster angin berbahan dasar batako. Roster angin ini akan ditempatkan pada bagian depan bangunan untuk menambah nilai estetika dan memperindah fasad bangunan. Yang kedua, material lantai. Untuk material lantai sendiri akan menggunakan material granit agar kesan mewah. Untuk material granit sendiri akan ditempatkan pada bangunannya. Dan untuk material lantai kedua yaitu adalah grass block. Nah, untuk grass block ini akan ditempatkan pada bagian luar atau eksterior side. Selanjutnya ada pintu dan jendela. Material dasar untuk kusen pintu dan jendela adalah aluminium, dan untuk daun pintu dan daun jendela menggunakan kaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan lembah kerja melalui 3 dimensi menggunakan aplikasi SketchUp. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana aktivitas yang akan terjadi di galeri seni, khususnya untuk para pengunjung. Yang pertama, para pengunjung akan masuk dari jalan veteran melalui bagian kiri depan bangunan. Kemudian mereka akan memarkirkan kendaraannya pada bagian kiri side. Setelah itu mereka akan masuk melalui main entrance, yaitu di depan melalui teras, kemudian berlanjut menuju ke lobby, dan setelah ke lobby mereka akan diarahkan ke showroom untuk melihat dan bersuah foto karya seni dan bersuah foto pada karya yang ditampilkan di showroom. Setelah itu mereka akan keluar dan menuju ke area art shop untuk membeli karya seni. Setelah itu mereka akan diarahkan ke workshop untuk mengikuti kegiatan di karya seni, yaitu untuk berbagi pengetahuan, berbagi untuk pemahaman tentang karya seni. Dan pada bagian kiri bangunan terdapat minibar yang berfungsi sebagai tempat untuk menjual makanan dan minuman untuk
pengunjung maupun pengelola dan staf. Di belakang minibar terdapat dapur yang berfungsi sebagai tempat untuk memasak dan membuat minuman. Pada bagian tengah khusus dan di belakang art shop terdapat restoration room yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan karya seni dan stok-stok yang akan dijual di art shop. Dan di sini terdapat pintu dari belakang restoration room dan bagian depan restoration room. Yang pertama pintu dari belakang restoration room untuk memasok stok melalui dari gudang dan masuk ke area stock room. Setelah itu pintu yang di depan berfungsi sebagai tempat untuk menyalurkan dan mendistribusikan stok-stok dari stock room ke area art shop, showroom, dan workshop. Dan kemudian pada bagian belakang bangunan terdapat yang pertama ada ruang staff, di belakangnya terdapat ruang pengelola, dan di sampingnya terdapat gudang yang berfungsi sebagai tempat menyimpan pemasukan barang. Kemudian pada kiri belakang bagian bangunan terdapat 4 buah lokal WC yang berfungsi sebagai tempat untuk membuang air dan tempat mencuci tangan. Setelah itu di bagian belakang bangunan terdapat service entrance sebagai tempat untuk memasuk barang. Dan kemudian barang tersebut akan dimasukkan ke area gudang yang akan dipantau dan dicek langsung oleh pengelola dan akan dikerjakan oleh para staf. Dan di sini terdapat berbagai pohon. Pertama pada bagian kiri bangunan terdapat berbagai pohon untuk mengurangi intensitas cahaya pada sore hari, karena pada sore hari cahaya dari matahari akan mengenai bangunan, khususnya pada bagian kiri bangunan, dan itu akan menyebabkan area di sekitar bangunan sini akan terasa panas. Oleh karena itu penambahan vegetasi di sini diharapkan untuk mengurangi intensitas cahaya khususnya pada sore hari. Ke depan, balik lagi ke arah depan. Yang pertama untuk area depan saya menambahkan profil kayu sebagai fasad kedua, sebagai fasad untuk pendukung dan memperindah tampak depan, karena pada bagian depan adalah 2 lokal showroom dan pada area showroom tidak diperbolehkan adanya bukaan, karena dapat ketika cahaya masuk ke area showroom akan membuat lukisan rusak. Oleh karena itu pada bagian showroom ini, khususnya di eksteriornya, akan dimanfaatkan sebagai tempat untuk di sini ada lampu LED untuk memamerkan apa karya seni yang sedang ditampilkan dan dipajang di galeri sekarang. Begitu juga pada bagian kanannya. Untuk sesuai dengan peraturan dan tata kota, untuk jalan veteran sendiri terdapat 10 meter dari as jalan veteran ke dalam site, itu GSB-nya, dan ini adalah garisnya. Selanjutnya saya akan menampilkan sedikit animasi mengenai galeri seni saya. Sekian presentasi saya pada kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya dan yang benar hanya datang dari Yang Maha Kuasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.